Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mido, balik lagi di Immigration on Air. Welcome on board. Sobat Mido, balik lagi bareng Wisnu Firmansyah di sini, dan kali ini kita di Immigration on Air yang kali ini lebih lebih santai lagi, lebih enak lagi, karena kita akan membahas segala sesuatunya juga lebih asik lagi. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial yang datang langsung dari kantor kita sendiri. Halo, Pak Rio. Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah sehat ya, karena kali ini kita akan membicara banyak soal pelayanan sebenarnya. Tapi kita juga pengen tahu nih sebenarnya sosok seorang Rio Ahdyar yang juga baru hadir di Imigrasi Soekarno-Hatta. Gimana Pak? Bayangannya apa sih kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pasti udah persiapan nih masuk ke Imigrasi Soekarno-Hatta? Ya, biasa aja Mas. Paling karena kebetulan saya kemarin dari Jakpus sebelum di Soekarno-Hatta, jadi paling mungkin lebih ke persiapan mental kali ya untuk ngadepin nanti gimana sih di Suta, ngadepin atasan, ngadepin bawahan, karena memang kan lebih besar skupnya di sini. Dan kebetulan di sini saya kemarin sebelum di sini Jakarta Pusat sudah pegang paspor juga, pelayanan paspor. Di sini ditambahin satu lagi nih Mas, paspor sama izin tinggal. Ya persiapannya lebih gimana sih cara manajerialnya di sini nantinya, gitu aja sih. Karena pasti ada yang menarik ya Sahabat Mido, ketika mungkin orang itu beranggapan bahwa di Imigrasi Soekarno-Hatta itu kayaknya berat banget nih bebannya. Apa yang paling membedakan di antara kantor-kantor sebelumnya dengan di Imigrasi Soekarno-Hatta? Mungkin gini Mas, kalau di Suta ini kan memang volumenya besar, pegawainya juga banyak. Mungkin salah satu kantor imigrasi terbesar di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin beban kerjanya juga lebih berat. Saya sendiri pun di sini pegang 2 bidang, lantas dan Intal, izin tinggal. Jadi mungkin itu ya tantangan buat saya lah Mas. Gitu. Jadi sebuah tantangan baru ya, apalagi kalau sebenarnya Sahabat Mido mungkin banyak yang pikir kalau kalau di Soekarno-Hatta tuh sebenarnya jauh ya. Sebenarnya jauh dari mana-mana, bahkan kalau dihitung masuk Jakarta pun enggak ya, karena lebih banyak di Tangerang. Tapi anehnya di sini selalu full house ya Pak. Kuotanya tuh selalu penuh, selalu kayaknya nggak pernah bersisa. Iya. Dan apa sih yang paling bikin menarik di Suta itu sebenarnya apa? Kok orang pengen banget bikin paspor di Suta? Apakah karena pelayanannya atau mungkin karena fasilitasnya? Mungkin kalau saya lihat, mungkin orang-orangnya Mas. Di sini yang di pelayanan ini orangnya cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Salah satu daya tariknya ya. Daya tariknya. Yang kedua, di kantor imigrasi Suta ini kita punya paspor polikarbonat yang tidak ada di kanim-kanim lain. Oke. Jadi paspor polikarbonat itu cuma ada di Soekarno-Hatta, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Yang di kanim lain belum ada. Gitu. Jadi salah satu daya tariknya di situ Paspor. ya. Dan Selain kita karena pelayanannya punya, mungkin. iya, kita punya unit pelayanan percepatan paspor juga. Itu kita kuotanya banyak. Satu hari bisa melayani 100 orang. Oke. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan sepertinya memang satu-satunya buka setiap hari ya Pak ya? Buka di setiap antara hari. kantor-kantor atau P3 lainnya di Jakarta, Di Jakarta Suta yang buka setiap hari. Iya. Luar biasa. Dengan kuota yang sangat banyak. 100 kuota perharinya. Nah ini mungkin jadi sebuah catatan ya, ketika di Suta memang walaupun secara lokasi jauh dari mana-mana, tapi ternyata pelayanannya oke, fasilitasnya oke, sehingga masyarakat juga kayak ya nggak masalah jauh ke Suta, tapi kalau dapat itu semua worth it gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, setelah ini di segmen berikutnya kita akan membahas lebih personal tentang Pak Rio Ahdyar. Kira-kira seperti apa sih beliau? Selanjutnya di Immigration on Air. Baik lagi di Immigration on Air, masih barengan sama Wisnu Firmansyah dan juga Pak Rio di sini. Di segmen 1 kita udah bahas soal gimana sih di Imigrasi Soekarno-Hatta. Nah, kalau di segmen 2 ini kita lebih personal nih Pak. Mana?
kalau saya lihat sebenarnya Pak Rio ini orang yang cukup family man. Nah, apa sih arti keluarga di mata seorang Pak Rio? Keluarga segalanya lah, gitu aja. Family is everything ya. Family is everything. Dan sekarang dengan keluarga yang sekarang, mungkin karena dari Jakarta ke Jakarta mungkin nggak terlalu kerasa ya jauhnya ya. Ada nggak pernah momen ketika harus kayak deg-degan nih ketika mau dapat SK, mau pindah ke tempat lain tapi kok jauh gitu? Pernah nggak ada pembicaraan itu dengan istri atau anak gitu? Nah, jadi gini Mas, saya ini punya istri, kebetulan pekerja juga. Istri saya ini pramugari. Jadi kalau saya pindah-pindah sebelumnya pun, saya sendiri hidupnya, bujang terus. Selama saya menikah hampir 9 tahun ini Mas, baru kumpul sama istri mungkin sekitar hampir 3 tahun Mas. 3 tahun belakangan ini? 3 tahun belakangan ini. Dan itu pun nggak ketemu tiap hari juga, karena istri kebetulan terbang-terbang terus, jadi udah biasa lah. Jadi untuk penempatan jauh pun, alhamdulillah kami udah saling mengerti. Yang penting saling percaya Mas, gitu aja. Trust ya, saling percaya trust ya. Ini jadi salah satu tips untuk keluarga bisa lebih awet. Karena mau nggak mau kalau sebagai pejabat memang harus siap ditempatkan di mana saja, dan pasti kalau harus berpisah dengan keluarga itu jadi hal yang biasa. Yang penting saling percaya ya. Saling percaya. Nah, ini jadi menarik juga. Tadi Pak Rio bilang lebih sering membujang. Kalau bisa dicek di sosial medianya Pak Rio, ini ada beberapa postingan suka masak juga kayaknya nih. Itu karena nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan ya? Iya. Bukan karena emang jago masak nih Bukan. ya? Tapi lebih karena tuntutan keadaan gitu Tuntutan ya? keadaan, betul. Karena sering hidup sendiri. Karena Mau sering nggak hidup mau. sendiri. Iya. Nah, selain masak, mungkin ada nggak hobi sebagai pelampiasan atau mungkin buat mengisi waktu gitu? Hobinya Pak Rio apa sih sebenarnya? Tergantung penempatan Mas. Tergantung Itu aja. pasti ya? Iya. Pas kayak kebetulan saya di Bali, ya waktu itu suka jalan-jalan. Karena di sana banyak tempat pariwisata. asik gitu ya. Pas penempatan di Kalianda, di Lampung, saya melihara ayam Bangkok. Nah, kalau sekarang di Suta, hobinya apa ini? Di Suta paling kalau sekarang mungkin karena waktunya juga di sini Lebih padat ya? lebih padat. Kalau selama di Jakarta mungkin paling sepedaan aja lah. Mas. Sepedaan ya. Iya. Jadi sekalian stress release, sekalian olahraga gitu ya. Sekalian olahraga juga. Karena waktunya juga mepet kalau di sini kan. Tapi kalau di sosmed kayaknya hobi motor juga ini kayaknya. Nah, hobi motor juga. Karena hobi touringnya suka atau touring. suka touringnya ya. Suka touring. Karena kan ada yang suka koleksi doang, tapi ada juga yang emang hasrat touringnya itu tinggi, jadi koleksi atau emang hobi di motor gitu ya? Kalau saya lebih suka touringnya. Lebih suka touringnya. Karena bisa ngilangin stres lah di sini lah. Touring terjauh sampai mana nih Pak? Pernah ke Bali Mas. Dari? Kita berangkat dari Surabaya. Berangkat dari Surabaya di Bali, tapi muter-muter Bali gitu ya? Karena emang Bali kalau dari utara ke selatan, timur, barat tempatnya banyak ya? Enak. Bisa buat jalan-jalan. Kebetulan di sana saya pernah tinggal 6 tahun juga di Bali, jadi 6 tahun di 6 Bali. tahun di Bali. Luar biasa nih, kayaknya udah hafal. Besok kalau ke Bali mungkin bisa ngajak-ngajak Pak Rio ya. Boleh. Dan kalau ini kan tadi Mas family, hobi juga sudah ya. Kalau dari Pak Rio sendiri nih, dalam waktu ke depannya tuh sebenarnya ada nggak sih target yang pengen dicapai di bidang karir atau mungkin dari bidang keluarga sendiri gitu? Kalau karir sih pengennya waktu dekat ini ya kerja, ya moga-moga lancar kerjaannya, nggak ada komplain, pengen lebih bisa memotivasi anggota buat kerja yang lebih rajin, lebih oke lah. Kalau untuk kehidupan dalam waktu dekat ini pengen punya nambah momongan lagi. Oke. Kita akan ke segmen selanjutnya. Kita akan main games bareng sama Pak Rio. Kira-kira nanti bisa nggak ya Pak Rio jawab gamesnya? Selanjutnya di Immigration On Air.
Balik lagi di Immigration on Air, dan kali ini kita akan main games bareng sama Pak Rio. Gamesnya apa? Game Gamesnya adalah tebak harga, Pak. Ini bukan buat flexing ya, tapi karena Pak Rio sendiri kan hobinya olahraga, hobi sepeda dan hobi motor. Nah, kira-kira tahu nggak harga barang-barang ini? Kisarannya aja, boleh dalam rupiah, dolar, ataupun euro, baht gitu boleh. Tapi yang penting rupiah aja ya, Pak. Kira-kira aja, nanti saya tunjukkan fotonya, kira-kira harganya berapa. Nah, untuk yang pertama, ada sepatu ini. Nah, kira-kira ini harganya berapa? 2.800.000. 2.800.000. Bagaimana Pak Produser? Betul? 27.900. 3.300.000. 3.000. Selisih. Mungkin belinya diskon lebaran. Diskon 10%. Lumayan kan? Nah, ini ada sepatu yang kedua. Ini merek lokal bukan sih ya? Bukan ya? Bukan. Oh, merek Jepang. Nah, ini biasa dipakai buat running juga ya? Naik sepeda juga bisa. Dalam dolar Pak ini. Hah? Nah, dolar atau rupiah juga boleh, bisa dikira-kira ya. Dolar, $200 $200. mungkin. Apa nggak Harganya nyampe? di website resmi $140. Wah, belinya Mahal juga. ini karena belinya di Jepang kena pajak ya. Ya kan bener kan, biaya masuk motor. Bagus nih motornya. Temen saya ada yang punya, tapi nggak mau ngaku harganya berapa. Nah, kira-kira Bapak tahu nggak harganya berapa? Ini harganya 74 juta. Kalau yang nggak pakai aksesoris, kalau yang pakai aksesoris 92 juta. Nah, bener nggak? Silakan produser mengeceknya. Harganya dalam dolar 6.549. Kalikan kurs hari ini 91 juta. Nah, ya rentangnya bener lah ya. Ini kalau Berarti bener, hadiahnya apaan nih? Tanya-tanya doang. hadiahnya ditayangkan di YouTube. Dan yang terakhir, terakhir belum sih? Belum ya? Nah, ini buat yang hobi sepeda harusnya tahu sih ini. Ada Brompton Sea Lion. Nah, ini tergantung tahunnya belinya kapan nih. Nah, Kalau sekarang udah 30 juta mungkin. nah bener nggak itu? Oh, bener. 3.000-nya buat tipsnya. Ongkir. Nah, buat yang hobi motor harusnya tahu ini. Wah, ini saya nggak tahu nih. Nggak tahu ya, ini merek apa saya juga nggak tahu. Merek apa nih? Kalau yang Enfield Hunter 350 cc Pak. Mungkin Nah, apa ini? 112 juta mungkin. Kayaknya lebih sih nih. 6 juta Pak. Oh, kurang ya malah ya. Oh, walaupun buat DP rumah lumayan. Iya, mendingan beli rumah ya. Beli rumah. Buat yang hobi olahraga, terakhir. Ini alat treadmill betul nggak sih? Treadmill. Treadmill. Kayak itu lah. Tipenya Tipe banyak, kayak itu lah. Sapphire S1. Sapphire S1. Satu S1. Harusnya tanya sama anak gym nih. Kita 18 juta dia. 18 juta. Apa 3? Jauh di atasnya Pak, 77 juta. Wow. Nah, Buat ini doang 70 juta. Wah, dapat motor Vario 3. mendingan beli rumah. Ya buat DP rumah lumayan ya, Iya, Pak. sama persiapan nikah lah. Persiapan nikah. nih. Siapa yang mau nikah sampai belum nikah di sini. Nah, itu tadi gamesnya. Iya. Nah, kira-kira Pak, harapan kedepannya mau gimana sih? Kalau tadi kan mungkin dalam waktu dekat, sampai di akhir masa pensiunnya seorang Rio Ahdar, bayangannya akan jadi seperti apa? Ya, yang penting kalau saya sih yang penting mensyukuri hidup aja, Mas. Jadi Nggak muluk-muluk ya, Pak? Nggak muluk-muluk lah. Jadi kita yang penting dikasih sehat selalu. Ya, untuk kedepannya endingnya selamat dunia akhirat aja lah. Amin. Itu aja. Terakhir, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian? Kan sekarang akhir-akhir ini lagi agak ramai lagi nih ya. Yang bilang imigrasi itu gini, imigrasi itu, tapi mungkin belum merasakan pelayanan yang sekarang. Atau mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke masyarakat untuk bisa coba deh rasain pelayanan sekarang tuh udah jauh beda kok sama yang dulu gitu. Untuk masyarakat mungkin ya insya Allah imigrasi Soekarno-Hatta terutama bagian
paspor dan izin tinggal akan memberikan pelayanan yang maksimal. Dan jangan takut-takut untuk datang dan mendaftar secara online. Sekarang semuanya mudah kok. Intinya nggak usah takut-takut, jangan lewat calo juga, lewat daftar online aja. Pelayanan di sini pasti cepet kok gitu. Kalau pengen yang cepet banget, kita punya UP3. Jadi Sehari jadi ya, same Pak? day service langsung jadi gitu. Oke. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Minggu. Every day. Non-stop, every day. Non-stop. Iya. Gitu. Jadi intinya kalau mau nyobain pelayanan kelas bintang 5 lah ya, di sini Iya. ada semua pokoknya. Ada free snack, ada semuanya ada ya Pak. Semuanya Pokoknya yang penting kebagian kuota aja ya. Padahal kuota kita untuk M-Paspor sebenarnya udah lumayan ya Pak, udah lumayan Kuota banyak kita M-Paspor lumayan 252 ya. 252 per hari. per hari. Dan itu selalu habis setiap harinya. Dan kita bukanya sampai 2 bulan setelah tanggal ini. Jadi jedanya 2 bulan, pasti dapat. Harusnya dapat ya. Harusnya dapat 2 Kalau bulan. habis berarti saking banyaknya masyarakat yang mau Iya, bikin paspor. karena kita spare-nya 2 bulan, bukan cuma per minggu, kita bukanya langsung 2 bulan udah. Oke. Tiap hari kita tambah. Kuota untuk 2 bulan berikutnya. Iya. Oke. Baik. Gitu. Mungkin ada final statement yang ingin Pak Rio sampaikan untuk masyarakat atau mungkin untuk Karena saya orang junior Jawa, ya. Kalau saya prinsipnya alon-alon asal kelakon, dah gitu aja. alon-alon asal kelakon. Jadi final statement dari Pak Rio ya, yang penting kita jalanin sesuai apa yang kita mampu, jangan terlalu berhasrat. Yang penting Iya. kita jalanin pelan-pelan, semuanya yang penting selesai gitu ya Pak. Betul. Oke baik, terima kasih Pak Iya, Rio Mas, buat sama-sama. waktunya. Kita juga sudah berbincang banyak. Nanti untuk sahabat Mido yang ingin tahu lebih lengkapnya, bisa juga download majalah atau buletin gesit melalui website kita di soekarnohatta.imigrasi.go.id. Saya Wisnu Prasetyo pamit, sampai jumpa di Immigration on Air berikutnya. Immigration on Air, thank you for flying with us. See you next time.